Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asiful Nuha dari Undaris, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi agama-agama yang diampu oleh Ibu Rina. Oke. Pada malam hari ini di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita untuk bertanya tentang agama non-Islam. Oke, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Di samping saya ada Mbak Niken. Mungkin perkenalan dulu, nama lengkapnya siapa, tinggalnya di mana, dan yang lainnya. Monggo. Perkenalkan, nama aku Rizky Niken Ayu Anggraini. Ya. Aku tinggalnya di Sumba. Nggak tahu Sumba itu belakangnya RSUD Ungaran. Oh iya. Mbak Niken ini sudah mu'alaf, dimana sebelumnya Mbak Niken beragama Kristen. Mbak Niken ini mu'alaf sudah 1 tahun ya, Mbak? Iya, 1 ini ya, Mbak? tahunan ini. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mbak Niken tentang apa saja yang ada di unek-unek saya tentang agama Kristen, ya Mbak? Iya. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila nanti ada perkataan yang menyinggung Mbak Niken atau bagaimana nanti jenengan stop gitu ya. Oke, Mbak Niken, saya mau tanya, Mbak Niken itu beragama Kristen sejak kapan, Mbak? Aku Kristen tuh udah dari lahir sih, langsung Kristen. Mbak Niken berapa saudara? 3 bersaudara. Awalnya itu bagaimana? Kok bisa masuk Islam juga? Jadi kan bapak itu kan Islam dan ibu kan Kristen. Itu dari dulu? Iya. Terus kan menikah, anaknya tuh Kristen semua nih. Mungkin lama-kelamaan udah kayak beda paham. Ya. Akhirnya bapak nyuruh ibu untuk mualaf, tapi nggak langsung, butuh waktu juga. Terus akhirnya ibu mualaf dan ngajak anak-anaknya juga untuk mualaf sih. Gitu. Keluarganya Mbak Niken berarti sudah Muslim semua atau bagaimana? Belum, yang pertama masih Kristen. Oh gitu. Nah, kemudian saya mau bertanya tentang beberapa tentang agama Mbak Niken dulu ya. Yang pertama itu bagaimana ibadah agama Kristen waktu jenengan dulu beragama Kristen bagaimana? Kalau ibadah kan biasanya di gereja itu kan seminggu sekali. Terus juga ada puasa sama pantang juga sih. Oh berarti sama kayak di agama Islam ya? Iya, cuma kalau puasanya Islam kan kayak sebulan lama gitu ya. Kalau Kristen kayak cuma sehari doang, kayak nggak tentu juga sih, hari besar doang. Berarti hanya pergi ke gereja itu ya setiap hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya. Kalau misalnya nggak bisa hari Minggu tuh Sabtu sore. Jadi seminggu sekali doang sih. Dan itu kayak cuma 3 jam doang, nggak nyampe. Selanjutnya saya mau tanya pembaptisan. Pembaptisan itu bagaimana sih, Mbak? Kok saya itu masih banyak pertanyaan tentang itu. Kalau baptis tuh ada baptis bayi sama dewasa. Kalau baptis bayi ya berarti dibaptis waktu bayi, sedangkan kalau dewasa tuh biasanya 17 tahun ke atas. Bentuknya pembaptisan tuh seperti apa? Ada yang percik sama yang nyelam. Kalau percik ya tinggal dipercik, kalau nyelam sih benar. Nyelamnya itu maksudnya di kolam gitu. Oh, di kolam. Kayak seluruh tubuhnya benar-benar masuk ke dalam air. Jadi sama berdoa atau bagaimana gitu ya? Iya. Terus juga kalau habis dibaptis kita dapat nama baru gitu, kayak macam-macam sih. Apa harus itu? Iya, pasti kita dapat nama setelah dibaptis, pasti dapat. Nah, ada timbul pertanyaan, kalau orang yang masuk agama Kristen itu apakah harus dibaptis juga nggak? Iya, baptis itu tuh hal wajib banget sih di Kristen. Jadi harus. Iya, harus. Nah, kalau Mbak Niken dulu juga harus dibaptis juga? Enggak, waktu aku bayi kan nggak dibaptis karena lebih milih baptis dewasa. Dan tapi ternyata malah waktu sebelum 17 tahun udah mualaf gitu, jadi nggak baptis. Oh gitu. Nah terus Ibu kan dulu awal udah Kristen ya Mbak? Iya. Nah itu juga
sudah dibaptis ya? Ibu dibaptis waktu dewasa 17 tahun itu. Terus timbul pertanyaan, Kristen sama Katolik itu beda apa enggak sih Mbak? Beda. Kalau Kristen tuh pemimpin agamanya namanya pendeta, kalau Katolik tuh namanya romo. Tapi juga ada yang di Katolik tuh juga ada namanya paus, uskup, gitu-gitu sih. Untuk gereja juga sama atau berbeda? Gereja tuh beda. Kalau Kristen tuh kayak kebagi-bagi gitu, ada yang Kristen Jawa, terus Kristiani gitu-gitu. Kalau berarti Katolik banyak aliran gitu ya? iya, kalau Katolik itu cuma ada satu. Tak kira itu Katolik doang. aliran itu cuma di agama Islam atau gimana? Ternyata di Kristen juga Iya. ada ya. Terus ada pertanyaan lagi, Paskah. Nah, ini saya masih bingung ini. Hari Paskah itu sama hari Natal itu sama atau gimana, Mbak? Paskah tuh sama Natal beda. Oh, Kalau beda. Natal tuh hari kelahirannya, kalau Paskah itu hari kebangkitannya. Harinya beda atau bagaimana? Kalau Natal itu pasti tanggal 25 Desember. Itu pasti 25. Iya, kalau Paskah itu mesti hari Minggu, cuma tanggal yang berbeda. Tapi itu hari Minggu terus. Iya, hari Minggu terus. Jatuhnya mesti di hari Minggu. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan, yaitu tentang apabila kita berdoa ya. Jadi kalau dalam Islam itu sebelumnya minta maaf kalau bukan maksud untuk membeda-bedakan ya Mbak. Iya. Jadi dalam Islam itu kan kalau berdoa kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Nah, kalau di agama Kristen itu meminta doa itu apakah dengan Allah saja atau dengan Yesus atau bagaimana? Menurut Kalau Anda? berdoa tuh kan ada kayak pembukaannya nih. Kalau berdoa itu kita sebut semua sih, kayak Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus gitu. Oh, berarti semuanya disebutkan iya, ya? tapi juga ada yang kayak nyebutnya cuma Allah Bapa. Tapi kalau waktu aku sekolah itu diajarinnya kayak selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah, selamat pagi Roh Kudus gitu-gitu. Kalau di awal berdoa harus begitu? Iya, kayak kita ya menyebutkan kayak kita ya Allah lah. Kalau di Kristen juga ada dulu lah pembukaan. Berarti semuanya disebutkan? Iya, tapi juga ada sih yang nggak nyebutin, cuma kalau yang di gereja itu pasti disebutin. Berarti nggak cuma satu ya, maksudnya tuh nggak Allah saja, Iya. tapi semuanya dicantumkan lah ya. Nah terus yang yang kayak gini-gini tuh maksudnya apa sih Mbak? Itu tuh awalan dari orang Katolik sih. Kalau berdoa pasti dia bikin salib. Ini kan bentuknya salib gitu kan. Lah setiap nunjuk itu ada pengucapannya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh itu kalau Katolik. Iya. Kalau dalam Kristen ada? Nggak ada, kita langsung aja gini. Oh langsung aja. Iya. Tapi Nggak kalau ada. di Katolik tuh paten sih harus kayak gitu dulu. Harus. Kalau Kristen ada yang Kita nggak ada? langsung gini. Kita nggak bikin kayak gini. Oh, Ini nggak ada berarti? Nggak, punyanya Katolik gitu. Oh saya kira itu semuanya pakai kayak gitu semuanya. Enggak, itu Kayak punyanya kalau di Katolik. sepak bola kan orang yang mau masuk Gini dulu kan. gini Ya, dulu. itu Katolik. Nah, itu Katolik. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Niken. Waktu dulu Mbak Niken beragama Kristen, toleransinya dengan Bapak di rumah itu bagaimana? Ya kalau misalnya puasa kan sebisa mungkin jangan makan di dekatnya sih. Terus juga kalau sahur, Berarti selalu menghormati. iya, terus kalau sahur kalau bisa sih bangun bikinin lauk buat bapak. Wah mantap nih Mbak Niken dulu nih ya. Oke, mungkin itu saja dari saya wawancara saya dengan Mbak Niken tentang agama Kristen. Ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk Mbak Niken sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini malam-malam ya, demi saya ya, untuk diwawancarai. Dan saya minta maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang mengenakan hati ya. Oke, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.